Apa kabar para mahasiswa? Sudah makan siang ya? Oke, pertemuan hari ini kita sudah akan mengerucut ke cara-cara membuat atau cara-cara untuk membuat program-program CSR, sehingga hari ini kita akan masuk ke dalam eh, pelaksanaan atau praktek program CSR dari sisi community development, lalu penyusunan program dan juga kemitraan. Pertama kita akan mencoba untuk melihat mengenai community development. Itu apa sih? Community development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat. Artinya ada kata kunci di sini adalah pengembangan masyarakat. Gunanya apa? Agar kita dapat memperbesar akses masyarakat untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Sekali lagi, untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pengembangan komunitas atau pengembangan masyarakat ini tujuannya hanya satu, untuk kualitas kehidupan yang lebih baik dan pengembangan masyarakat. Kita pernah membahas bahwa pengembangan masyarakat ini yang kita inginkan adalah masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Ya, sehingga konsep dasar Komdev adalah bagaimana itu merupakan hubungan yang timbal balik dan menguntungkan antara perusahaan dan komunitas. Jika tidak ada hubungan yang timbal balik yang menguntungkan antara perusahaan dan komunitas, bagaimana kita dapat memandirikan masyarakat? Bagaimana kita dapat melakukan community development dengan lebih baik? Jika kita melakukan community development, pengembangan masyarakat, pastinya tidak hanya itu masyarakat yang berkembang, tetapi perusahaan juga mendapatkan dampak positifnya. Alasan pembentukan dari community development atau Komdev, biasa disebut dengan Komdev. Untuk mendapatkan izin lokal, ya, beberapa perusahaan untuk mereka membuat program CSR dalam bentuk community development atau Komdev itu untuk mendapatkan izin lokal. Izin lokal karena apa? Karena pemerintah daerah akan tanda kutip menuntut perusahaan yang akan membuka cabang, mengembangkan sayapnya untuk dapat mengembangkan masyarakat di daerahnya. Jadi misalnya kantor itu ada di Jakarta dan ingin mengembangkan di salah satu daerah di Pulau Sumatera. Provinsi atau pemerintah daerah akan mencoba untuk bertanya bagaimana dengan masyarakat di tempatnya, di wilayahnya, jika Anda mengembangkan perusahaan hingga sampai ke wilayah ini. Karena apa? Karena dengan masyarakat berkembang pun, artinya hubungan timbal balik itu terjadi. Perusahaan dapat mengembangkan dirinya di wilayah tersebut dan wilayah tersebut juga ikut berkembang masyarakatnya. Termasuk juga misalnya pengembangan ke luar negeri, itu pun sama. Yang berikut, mengapa kita melakukan Komdev? Untuk menciptakan strategi ke depan. Misalnya, kita mencoba untuk memberikan pelatihan kepada komunitas tertentu. Misalnya komunitas para TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong atau di beberapa negara Asia yang lain. Kita memberikan pelatihan mengenai menjadi entrepreneurship. Misalnya, saya bekerja sebagai staf di salah satu perbankan, di divisi CSR-nya. Saya mencoba untuk mengadakan program CSR, yaitu pengembangan entrepreneurship bagi para TKW. Ini terjadi oleh salah satu bank mandiri. Nah,
Mengapa disebutkan menciptakan strategi ke depan? Karena jika para TKW tersebut ingin membuka usaha sendiri dan tidak lagi menjadi TKW, dia bisa mempercayakan modalnya dari Bank Mandiri. Jadi sebenarnya Bank Mandiri itu promosi kepada para TKW ini, para buruh migran ini, bahwa kalau misalnya membutuhkan modal, Bank Mandiri siap. Sebenarnya itu. Tetapi memang dibalut dengan sentuhan Social Responsibility Activities, program CSR. Lalu yang berikutnya adalah sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama apa? Mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi baik perusahaan maupun masyarakat sama-sama berkembang. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa tujuan Komdev tidak lagi simple bahwa masyarakat berkembang, titik. Tetapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat, empowering. Titik pokoknya adalah empowering. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan. Ini yang diharapkan dari Komdev. Sehingga berbagai kegiatan Komdev itu memang melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk memandirikan mereka. Bukan memperdaya mereka, tetapi memberdayakan mereka. Ya, semua itu pada akhirnya akan berkontribusi pada kelangsungan usaha yang jangka panjang. Artinya jika perusahaan memang ingin melaksanakan atau perusahaannya ingin selalu berkembang dalam jangka waktu panjang, community development activities adalah salah satu praktek CSR yang dapat dipertimbangkan dengan baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Berdasarkan tinjauan dari beberapa peneliti, pelaksanaan CSR di negara berkembang lebih cenderung ke arah program Komdev. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa program Komdev itu sangat cocok untuk negara berkembang? Kita lihat hal berikut. Untuk negara maju, mereka sudah masuk ke dalam sisi sini. Perilaku bisnis beretika, mereka sudah masuk ke dalam bagaimana bisnis itu memiliki sisi etis, moral, baik dan buruk. Mereka berbicara sudah sampai ke titik hak asasi manusia dan sebagainya. Kita paling cocok melakukan adalah community development. Karena apa? Untuk masuk ke dalam HAM, untuk masuk ke dalam perilaku bisnis beretika, itu masih dalam proses untuk mengembangkan masyarakat dulu. Kenapa? Jika masyarakat itu bisa berkembang dari sisi pendidikan, dari sisi wawasan dan sebagainya, pasti nanti akan berujung masuk ke dalam perilaku bisnis beretika. Dengan wawasan berkembang, edukasi berkembang, pasti mereka akan berpikir mengenai bagaimana HAM, hak buruh, dan sebagainya. Sehingga memang pengembangan masyarakat paling cocok dilakukan di negara berkembang termasuk Indonesia. Sehingga tidak jarang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu banyak melakukan kegiatan CSR bentuk Komdev. Oke, paham ya? Ruang lingkup Komdev. Komdev itu meliputi yang pertama community services, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan layanan komunitas. Yang berikutnya, untuk pemberian akses atau pemberdayaan komunitas.
Yang berikutnya, untuk pengembangan kesepahaman. Nah, untuk melakukan kegiatan Komdev, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. 1. Harus cater. Anda tahu arti catering? Artinya pesan makan. Pesan makan sesuai dengan apa? Pesanan kita. Nah, sama. Jadi, melakukan kegiatan Komdev itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita harus melakukan need analysis terlebih dahulu. Yang berikutnya, harus melibatkan tenaga kerja setempat. Ya, mengapa? Agar tercipta sense of belonging. Jika masyarakat di sana terlibat untuk melakukan kegiatan CSR, sense of belonging dari apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, itu akan tinggi. Karena keterlibatan mereka akan tinggi. Sensitivitas. Mengapa sensitivitas itu penting? Kalau kita tidak mengerti mengenai budaya lokal setempat, bagaimana kita dapat melakukan kegiatan CSR? Misalnya, Anda tahu bahwa kalau di Bali, beberapa pohon-pohon itu diberikan sarung atau kain penutup dan juga sesajen. Nah, jika Anda tidak mengerti maksud itu, pasti nanti Anda akan bertentangan dengan budaya setempat, masyarakat setempat, pemuka agama, dan sebagainya. Efeknya, Anda tidak bisa melakukan kegiatan CSR karena sudah ada pertentangan dengan budaya setempat. Yang terakhir, jangan lupa sosialisasi. Tidak mungkin setelah melakukan need analysis atau tidak mungkin begitu Anda ingin melakukan praktek CSR, tiba-tiba Anda tidak melakukan sosialisasi. Bagaimana masyarakat akan mengerti, bagaimana masyarakat akan tahu apa yang Anda lakukan, maksudnya seperti apa, dan bagaimana pelaksanaannya hingga akhirnya nanti. Ya, jangan sampai dialog itu tidak ada. Harus ada dialog. Harus ada diskusi yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, memang kegiatan CSR bentuk Komdev dikontekskan dengan realitas sebenarnya yang dialami oleh masyarakat. Sehingga pertama kali yang dilakukan adalah bagaimana Anda melakukan survei dan need analysis. Agar apa? Anda tidak buang uang, Anda tidak buang tenaga. Mengapa masyarakat masih memandang miring kegiatan CSR? Karena terkesan bahwa kegiatan CSR itu membuang uang. Nah, agar kegiatan ini menjadi efektif, kita harus menjalankannya dengan baik. Itu tadi program Komdev. Sekarang kita mencoba untuk melihat program kemitraan dan bina lingkungan atau biasa kita singkat dengan PKBL. PKBL ini apa sih? PKBL sebenarnya adalah istilah dari Komdev versi BUMN. Ya, istilah Komdev versi BUMN. Sebenarnya konsepnya sama, pengembangan masyarakat. Konsepnya sama bahwa mereka memberdayakan masyarakat. Yang menjadi isu-isu PKBL itu sama dengan pengembangan masyarakat. Jadi misalnya program kemitraan, lalu bina lingkungan, kesehatan masyarakat, bantuan bencana alam, keagamaan, pendidikan pelatihan masyarakat, dan sebagainya. Misalnya program desa binaan, microfinancing atau macrofinancing, itu juga bisa dilakukan.
ya, baik secara kelompok maupun secara pribadi. Misalnya Anda pernah datang ke pameran industri yang ada di provinsi Anda, atau misalnya kalau di Jakarta di JCC, ya di situ biasanya kalau pameran industri ada kerajinan-kerajinan atau UMKM di bawah binaan-binaan perusahaan tertentu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana mereka melaksanakan Komdev. Pelatihan pengusaha mandiri, penguatan infrastruktur, misalnya adanya hibah, ya, pemberian beasiswa, dan endingnya adalah bagaimana semua itu masuk ke dalam poin keberlanjutan. Ini adalah poin utama kita. Jadi, kita sudah mencoba untuk memberdayakan masyarakat, kita sudah mencoba untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, lingkungan, perusahaan, dan sebagainya, sehingga apa yang diinginkan dan diharapkan adalah keberlanjutan. Keberlanjutan siapa? Keberlanjutan perusahaan, keberlanjutan masyarakat, keberlanjutan lingkungan. Nah, ini yang terakhir. Piramida keberlanjutan. Jika Anda lihat di sini, environment sebagai pondasi. Lingkungan itu pondasi. Kenapa pondasi? Tanpa Anda sadar, lingkungan itu memegang peranan karena dia adalah nyawa atau hidup dari perusahaan dan dari manusia. Jika Anda tidak merawat lingkungan dengan baik, tidak akan mungkin ekonomi terwujud baik. Tidak akan mungkin sistem sosial itu berjalan dengan baik sehingga mencapai yang namanya well-being. Kita pada akhirnya mencoba untuk masuk kepada tahap yang paling tinggi, yaitu well-being. Kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik, improving the quality of life. Sehingga semuanya itu bermuara mulai dari environment. Jika environment baik, pasti nanti ekonominya baik, pasti nanti people bisa develop. Ini saling ketergantungan. Masih ingat dengan 3P kan? Ya, itu. Jadi semua ternyata tergantung dari lingkungan. Jika lingkungan ini Anda rawat, Anda lestarikan dengan baik, sistem ekonomi itu akan berangsur baik. Sehingga society bisa advance, bisa develop untuk mencapai the quality of life. Baik, saya rasa pertemuan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini mengenai Komdev. Untuk pertemuan berikutnya, kita lebih akan mengerucut lagi kepada bagaimana melakukan kegiatan CSR. Selamat siang, teman-teman.